Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman kelas 6? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersabar dalam pandemi COVID-19 ini. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Nah, teman-teman, kali ini bertemu lagi dengan pembelajaran Al-Islam bab 3, berpikir positif. Nah, baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, berdoa selesai. Semoga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipermudah dalam belajar dan kita semuanya diberikan oleh Allah pemikiran-pemikiran yang positif. Nah, teman-teman, berkaitan dengan judul hari ini, berpikir positif. Nah, teman-teman, Kak Rizal sedikit flashback. Ingat teman-teman, kita akan ulangan harian minggu depan. Hari itu teman-teman harus belajar bab 1 dan bab 2 tentang Al-Quran dan akidah. Ingat, tentang Al-Quran dan akidah, hafalan suratnya dan kandungan-kandungannya serta hukum bacaan tajwidnya. Baik teman-teman, kita mulai saja ya pembelajaran berpikir positif. Standar kompetensinya, kita harus memahami, membiasakan selalu berpikir positif. Nah, kompetensi dasarnya, teman-teman dapat menjelaskan pengertian berpikir positif, dan kedua, menyebutkan dalil berpikir positif, dan selanjutnya menyebutkan hikmah berpikir positif. Nah, pertama teman-teman, seperti biasa, Kak Rizal harus mengawali dengan dalil. Ikuti bacaan Kak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism. Nah, kita boleh pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Nah, berkaitan dengan dalil ini, kita harus berprasangka baik kepada orang lain, karena kalau kita berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, kita akan melakukan perbuatan yang sangat tidak baik, itu berdosa kepada orang atau berburuk sangka kepada orang, padahal mereka tidak melakukan apa yang kita pikirkan. Nah, maka dari itu kita harus berpikir positif. Untuk penjabarannya, ikuti pembelajaran Al-Islam, Al-Hujurat ayat 12. Nah, teman-teman, gambar titik poin 1 3.1. Nah, gambar ini husnuzon diperbanyak, suuzon dihilangkan, istighfar diperbanyak. Nah ya, gambar titik 2 husnuzon. Nah, inilah yang kita akan pelajari. Nah, teman-teman, kita sudah bisa memahami gambar di atas ya teman-teman. Nah, gambar di atas adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Lanjut, pengertian berpikir positif. Nah, berpikir positif bisa disamakan dengan husnuzon. Husnuzon berasal dari kata husnu yang berarti baik dan zan yang berarti prasangka. Nah, teman-teman, jadi secara bahasa, husnuzon yaitu sikap mental seseorang yang melihat suatu kejadian secara positif, tidak langsung menjas. Lihat dulu lawan kata dari husnuzon yaitu suuzon yang berarti prasangka buruk.
Nah, hati-hati teman yang punya sikap buruk, walaupun tidak melihat suatu kejadian langsung menilai orang itu buruk. Tidak boleh. Mari kita selalu berpikir positif agar hidup kita menjadi tenang, dan hindari namanya sikap su'uzon atau berprasangka buruk. Paham teman-teman ya? Nah, lanjut hikmahnya. Nah, hikmah dari berpikir positif atau husnuzon diantaranya adalah menjadikan hidup tenang dan damai. Yang kedua, kita merasa tenang, damai karena tidak ada namanya pikiran-pikiran yang buruk kepada orang lain, buruk kepada apa. Tenang ya, berpikir selalu enjoy, pikiran kita tenang. Dan kedua, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Setiap ada kejadian di muka bumi ini yang kita tidak ketahui, yang kita tidak kehendaki, walaupun kita sudah berdoa kepada Allah, tapi kenyataan yang berbeda, kita harus bersyukur kepada Allah. Semakin tumbuh, yang ketiga, semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Yang keempat, semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Dimanapun kita berada, Allah berikan yang sedikit kepada kita, tapi kita diberikan semangat untuk melakukan kebaikan. Nah, yang kelima, sikap sabar dan tawakal akan semakin kuat. Sabar, ya, tawakal, mendekatkan diri kepada Allah itu semakin kuat. Nah, 6, tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Apapun yang Allah berikan, kita harus syukuri teman-teman. Kita tidak boleh berputus asa. Kita belajar nih dengan sungguh-sungguh, tetapi Allah memberikan kita nilai yang kurang baik. Tidak putus asa, karena setiap ada kejadian itu ada keberkahan teman-teman. Nah, yang terakhir, bisa mengambil hikmah di setiap kejadian. Itulah hikmahnya, kita harus ambil. Begitu juga yang terjadi di muka bumi ini. Apa itu? Nah, lanjutkan, Kak Arzal akan melanjutkan pembelajaran ini, karena ada hikmah yang harus kita bahas. Nah, teman-teman, contoh dari berpikir positif. Hasan selalu berdoa dan melakukan kegiatan-kegiatan kebanyakan di rumah, seperti bermain, belajar, dan olahraga. Menghadapi pandemi ini, manusia harus sabar dan berpikir positif dan tidak putus asa. Dia berpikir bahwa di setiap kejadian di muka bumi ini, baik makhluk Allah yang bernama Corona atau COVID-19, ada manfaat dan hikmahnya, agar manusia lebih mawas diri dan selalu menjaga kebersihan. Meskipun sebetulnya Hasan sedih tidak dapat beraktivitas seperti sedia kala, dan ia mengambil hikmah di setiap kejadian yang terjadi di muka bumi, teman-teman. Nah, teman-teman ya, itu contoh dari berpikir positif. Selalu bersyukur apa yang terjadi dan selalu mengambil hikmah di kejadian yang terjadi. Itulah contoh berpikir positif, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, paham ya sampai di sini? Nah, uraian hikmah. Berpikir positif dan memperbanyak istighfar. Itu teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman, memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan manusia yang hidup bisa selamat dan tidak banyak melakukan perbuatan dosa. Dan marilah kita perbaiki diri kita sendiri, dimulai dari diri sendiri. Ibda bin nafs. Nah, teman-teman, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Nah, teman-teman, Allah menegur kita. Banyak mungkin manusia kurang istighfar, banyak melakukan perbuatan khilaf. Kembalilah kepada Allah dan bertobatlah kamu sekalian, hai orang-orang yang beriman. Allah menunjuk kita sebagai orang-orang yang beriman agar kita beruntung. Nah, teman-teman, itulah pertemuan kita tentang berpikir positif, agar kita termasuk orang-orang yang selalu berpikir positif dan menjauhi sifat-sifat
yang tidak baik, yaitu suuzon. Nah, teman-teman, penutup materi kali ini, demikian pembelajaran berpikir positif. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Akhir kata dari Kak Rizal. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan dari pribadi Kak Rizal sendiri. Qulu qouli hadza wastaghfirullahalazim innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.